Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani Ilyas dengan NIM 200602110161 yang akan mempresentasikan tentang peran Wali Songo dalam peradaban Islam Indonesia. Hal ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam atau SPI yang diempu oleh Dr. Haji Munirul Abidin. Peran Wali Songo dalam peradaban Islam Indonesia. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo merupakan simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan dalam penyebaran dan peradaban Islam di Indonesia. Namun, peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa serta pengaruh terhadap kebudayaan masyarakat secara luas membuat Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Untuk mengetahui peran Wali Songo dan peradaban Islam lebih detail, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Next. A. Pengertian Wali Songo. Wali Songo berasal dari gabungan dua bahasa, yakni bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Kata wali yang berasal dari bahasa Arab yang artinya kekasih Allah, dan Songo yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo adalah 9 kekasih Allah atau kekasih Allah yang berjumlah 9. Namun ada juga penafsiran lain tentang arti Wali Songo. Kata Songo merupakan serapan atau perubahan dari kata Arab sana yang berarti terpuji, sehingga Wali Songo berarti wali yang mempunyai akhlak atau budi pekerti yang baik. Ada juga penafsiran lain mengatakan bahwa kata sanga atau songo diambil dari kata sangha yang dalam bahasa Buddha berarti jamaah para biksu, atau bisa dikatakan ulamanya para umat Buddha. Sehingga Wali Songo berarti perkumpulan para wali yang terhimpun dalam satu lembaga wadah dakwah. Yang kedua, Wali Songo merupakan nama dewan suatu dakwah atau mubaligh dengan memiliki sistem gugur ganti. Maksudnya apa? Wali Songo merupakan suatu dewan dakwah. Jadi, dalam suatu dewan dakwah terdapat perkumpulan orang-orang kekasih Allah yang memiliki misi pengislamisasian di Indonesia. Jadi mereka memang tidak hidup satu periode, namun mereka menggunakan sistem gugur ganti. Yang ketiga,
Wali Songo mempunyai kesuksesan dengan pengislamisasian di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mengapa demikian? Karena Wali Songo mempunyai misi khusus, yakni penyebaran agama Islam di Indonesia. Mengapa kok memilih di Pulau Jawa? Karena di Pulau Jawa merupakan pusat, saat itu menjadi pusat perdagangan, politik, sosial budaya maupun kebudayaan dan kepercayaan. Atas dasar itulah mengapa Wali Songo lebih mengkhususkan pengislamisasiannya di Pulau Jawa. Berikut nama-nama Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau biasa dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Yang kelima, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Yang keenam, Sunan Giri atau Ainul Yakin, biasa dikenal dengan Raden Paku. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Yang kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Next. B. Peran dan peradaban Islam era Wali Songo. Sejarah tentang Wali Songo memang erat kaitannya dengan penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Ukiran kesuksesan yang gemilang serta jerih payah yang dilalui membuahkan hasil maksimal. Adanya jiwa pelopor terdepan dan pejuang yang tangguh dalam penyebaran agama Islam yang terpancar dari setiap pribadi Wali Songo. Berkat beliaulah agama Islam dapat tersebar ke seluruh Pulau Jawa, bahkan sampai ke seluruh daerah Nusantara. Begitu banyak peranan Wali Songo dan peradabannya dalam penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Peran Wali Songo dalam peradaban Islam sangat besar, khususnya dalam mendirikan kerajaan Islam dan membuat Pulau Jawa menjadi pusat peradaban Islam di era Wali Songo. Dalam peradabannya, para wali ini mendirikan masjid, baik digunakan sebagai tempat ibadah ataupun sebagai tempat mengajarkan agama. Bukan hanya itu, memang ada banyak sekali peradaban-peradaban Islam di era Wali Songo. Berikut peran dan peradaban Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Next. Yang pertama, Sunan Gresik atau biasa dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik masyhur dengan sebutan Syekh Maghribi. Mengapa disebut Syekh Maghribi? Karena nenek moyang dari Maulana Malik Ibrahim berasal dari Maghrib atau Maroko yang terletak di Afrika bagian utara. Yang kedua, Syekh Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa bagian timur hingga bagian barat.
yakni lebih tepatnya di daerah Gresik, Jawa Timur. Pengaruh peradaban. Beliau mendirikan pesantren. Pesantren ini digunakan untuk mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubaligh. Selanjutnya, menciptakan perairan sawah dan ladang dengan sistem irigasi. Sunan Gresik juga memberikan pengarahan tentang tata cara bercocok tanam dengan baik. Beliau memiliki gagasan tentang drainase atau pengairan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang milik penduduk. Selanjutnya, berdagang kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Hal ini dilakukan untuk menarik minat orang-orang miskin dengan ekonomi rendah agar tidak kesusahan untuk membeli kebutuhan pokok. Selain itu, disinilah letak dakwah beliau. Yang terakhir yakni sebagai ahli dalam ilmu kedokteran atau tabib. Dulu beliau menyediakan pengobatan secara gratis bagi masyarakat. Next. Selanjutnya yakni Sunan Ampel atau biasa dikenal dengan Raden Rahmat. Raden Rahmat merupakan putra dari Syekh Ibrahim Asmorokondi. Beliau atau ayah dari Sunan Ampel, makom beliau terletak di daerah pesisir Tuban, Jawa Timur. Daerah dakwah beliau terletak di Desa Ampel Dento, Surabaya. Sedang pengaruh peradabannya, yang pertama beliau mendirikan pesantren. Pondok pesantren yang didirikan beliau terdapat di daerah Ampel Dento. Awalnya beliau hanya merangkul masyarakat sekitar untuk menimba ilmu. Namun pada pertengahan abad 15 Masehi, pesantren tersebut menjadi sentral pendidikan yang sangat pesat dan berpengaruh di wilayah Nusantara atau bahkan mancanegara. Yang kedua, yakni sebagai perancang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Mengapa demikian? Karena beliaulah yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Kerajaan Demak. Di samping itu, beliau sangat berkontribusi dalam pendirian Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1479 Masehi. Beliau bersama wali-wali lain ikut serta dalam mendirikan Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Next. Yang ketiga, Sunan Bonang atau biasa dikenal dengan Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Daerah dakwah beliau yakni daerah Tuban atau pesisir utara Jawa Timur. Sedang pengaruh peradabannya yakni pencipta gending pertama kali. Gending merupakan
bunyi instrumental atau lagu yang berasal dari bunyi gamelan. Sementara menurut Raden Mahyar Anggakusuma-Dinta, gending ialah aneka suara yang didukung oleh suara-suara tetabuhan. Yang kedua, mendirikan pesantren. Beliau memiliki santri-santri dari berbagai daerah. Yang ketiga, menciptakan lagu tembang durma. Tembang durma merupakan tembang atau sejenis macapat yang melukiskan suasana tegang, bengis, dan penuh akan amarah. Yang terakhir, mengubah gamelan Jawa yang kental dengan estetik Hindu menjadi gamelan bernuansa baru dengan instrumen bonangan. Jadi, beliau memanfaatkan pertunjukan tradisional itu sebagai media dakwah Islam. Maksudnya, beliau menyebarkan agama Islam menyesuaikan diri pada kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat mengembari wayang serta musik gamelan. Dengan menyisipkan napas Islam ke dalamnya, menjadikan syair lagu gamelan ciptaan para wali berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah, dan tidak menyekutukannya. Dalam setiap bait lagu diselingi dengan syahadatain atau ucapan 2 kalimat syahadat. Gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten, yang berasal dari serapan dari kata syahadatain. Next, yang keempat yakni Sunan Derajat atau lebih dikenal dengan Raden Qasim. Raden Qasim adalah putra bungsu dari Sunan Ampel. Daerah dakwah beliau yakni daerah Jelak atau Banjaranyar yang sekarang dikenal dengan Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sedang pengaruh peradabannya yakni pencipta tembang macapat. Tembang macapat merupakan puisi tradisional Jawa yang di setiap baitnya mempunyai baris kalimat yang disebut gatra, dan setiap gatra mempunyai sejumlah suku kata atau giru wilangan dengan akhiran pada bunyi sada akhir yang disebut guru lagu. Yang kedua, pencipta gamelan Singomengok. Singomengok merupakan simbol yang banyak ditemukan di berbagai kesenian di Lamongan, khususnya warisan dari Sunan Derajat. Arti dari Singomengok sendiri adalah singa yang sedang menahan hawa nafsu dan tunduk di hadapan Allah. Yang ketiga yakni mendirikan pesantren. Beliau mendirikan pesantren di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Yang terakhir yakni pengenalan dakwah dengan konsep bil hikam. Maksudnya, beliau terkenal dengan ajaran yang mengatakan paring teken marang kang kaluyon lan wuta
paring pangan marang kang kaliren, paring sandang marang kang kaudanan. Yang jika diartikan, berilah tongkat kepada orang yang buta, berilah makan kepada orang yang kelaparan, dan berilah pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, dan memberi payung kepada orang yang kehujanan. Inti ajaran sosial di dalam Islam yang akan tetap relevan sampai kapanpun. Next, yang kelima, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq Az-Makan. Sayyid Ja'far Shadiq merupakan putra dari Sunan Ngudung. Daerah dakwah beliau yakni di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sedang pengaruh peradabannya yakni yang pertama memadukan adat istiadat lama yang sulit diubah dengan ajaran Islam. Yang kedua, memperbolehkan adanya selamatan mitoni dengan membacakan sejarah Nabi. Yang ketiga, yakni mendirikan Masjid Al-Manar atau Menara Kudus. Sedikit cerita tentang Masjid Al-Manar bermula dari Sunan Kudus yang pernah belajar di Baitul Maqdis, Palestina, dan pernah berjasa sebagai pemberantas penyakit yang menelan banyak korban di Palestina. Atas dasarnya, oleh pemerintah Palestina, ia diberi hadiah atau ijazah wilayah atau daerah kekuasaan di Palestina. Namun, beliau berharap hadiah tersebut dipindahkan ke Pulau Jawa, dan oleh amir atau penguasa setempat, permintaan itu pun dikabulkan. Sekembalinya ke Jawa, ia mendirikan masjid di daerah Lorang tahun 1549. Lalu masjid tersebut diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar, Masjid Menara Kudus. Dan daerah sekitarnya diganti dengan nama Kudus yang diambil dari nama sebuah kota di Palestina, Al-Quds. Yang terakhir yakni menciptakan cerita keagamaan, gending Makumambang dan Micil. Next, yang keenam yakni Sunan Giri atau Ainul Yakin. Raden Paku atau yang biasa dikenal dengan Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan Dewi Skardadu atau putri Raja Manaksa Samboja. Daerah dakwah beliau yakni daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Dan pengaruh peradabannya yang pertama yakni mendirikan pesantren Giri. Sebagai seorang alim dalam ilmu fikih, ia juga mendirikan pesantren yang digunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Yang kedua, yakni menciptakan berbagai tembang untuk kalangan anak-anak. Sebagai pencipta karya seni yang sangat luar biasa, karya-karya beliau yang dominan untuk kalangan anak-anak seperti jelungan, jemuran, lir-ilir, dan cublak suang. Adapun ciptaan tembang-tembang untuk kalangan dewasa yakni gending Asmarondo dan gending Pucung.
Yang terakhir, beliau juga berkontribusi dalam pendirian Kerajaan Islam Demak. Sebagai penasehat militer, beliau secara aktif ikut merencanakan berdirinya negara Islam Demak, serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit. Next. Yang ketujuh, yakni Sunan Kalijogo atau Raden Mas Syahid. Sunan Kalijogo merupakan putra Raden Sahur, Adipati Tuban ke-8. Alkisah, dulu beliau adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya. Ia merampok orang-orang yang kaya, sedang hasil curiannya dan rampokan tersebut akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau berdakwah di daerah Kesultanan Demak, Jawa Tengah. Pengaruh peradabannya yang pertama berperan dalam ajaran Islam melalui kesenian dan kebudayaan. Adapun seni yang dipamerkan yaitu kesenian wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Bukan tanpa sebab, Sunan Kalijaga berdakwah dengan melalui kesenian itu disebabkan karena pendekatan yang dilakukan lewat perantara seni agar menarik perhatian di kalangan masyarakat, sehingga tanpa terasa mereka telah tertarik pada ajaran-ajaran Islam, sekalipun awalnya mereka tertarik karena media kesenian itu tersebut, kesenian itu sendiri. Yang kedua, memadukan budaya Arab dengan budaya Nusantara. Beliau memang keturunan orang Arab, namun beliau dapat memadukan antara budaya Arab dengan budaya Jawa. Contohnya yakni belangkon. Jika di Arab ia harus menggunakan imamah, dengan budayanya memakai imamah. Kalau di Jawa beliau membolehkan untuk memakai belangkon. Ada lagi memakai batik. Jika di Arab harus memakai jubah putih atau sebagainya, jika di Jawa diperbolehkan untuk memakai batik dengan ragam warna dan coraknya dan lain sebagainya. Yang terakhir, berperan aktif dalam kejayaan Kerajaan Islam Demak. Dalam perannya, ia juga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Demak. Beliau juga menyumbang tiang atau tatal yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid kreasi Sunan Kalijaga. Next. Yang ke-8 yakni Sunan Muria atau biasa dikenal dengan Raden Umar Said. Raden Prawoto, nama kecil beliau, merupakan putra pertama dari Sunan Kalijaga.
Beliau berdakwah di daerah pedesaan di lereng Gunung Muria. Mengapa demikian? Karena beliau lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam, bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam. Sedang pengaruh peradabannya, yakni pertama pencipta lagu Sinom dan Kinanti. Yang kedua, yakni mewarisi tradisi berdakwah melalui kesenian. Beliau adalah satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Beliau banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami seperti Nelung Dino, Nitung Dino, Ngatus Dino, dan sebagainya. Yang terakhir yakni menjadi pelopor stabilitas alam. Dalam hal ini, beliau mengajarkan kepada umat untuk bersahabat dengan alam, yakni dengan cara bercocok tanam dan melaut. Dan mengajarkan untuk selalu bersahabat dengan alam. Next. Yang kesembilan dan yang terakhir yakni Sunan Gunung Jati atau biasa dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati menikah dengan putri Cina bernama Ong Tien atau Nyai Ratu Rara Semanding. Banyak versi tentang cerita beliau, tetapi cerita yang termasyhur yakni beliau menikah dengan putri Cina. Adapun buktinya yakni jikalau Anda berziarah ke Sunan Gunung Jati di Cirebon, Anda akan menemukan banyak piring-piring atau keramik-keramik yang khas dari Cina dan dengan berbagai corak dan warna. Pada tembok-tembok yang ada di sekitar makam Sunan Gunung Jati. Beliau juga berdakwah di daerah Pasumbangan, Gunung Jati, Cirebon. Adapun pengaruh peradabannya yakni membuka praktik pengobatan herbal Cina. Mengapa demikian? Karena beliau mempunyai hubungan baik dengan Kaisar Cina. Dalam rangka menjalin hubungan baik tersebut, pada tahun 1479 beliau berkunjung ke Cina dan bertemu dengan Kaisar Honggi, serta berkenalan dengan sekretaris kerajaan bernama Ma Huan, Jenderal Cheng Hu, dan Fei Xin. Ketiga tokoh tersebut memeluk agama Islam dalam genggamannya. Disinilah awal mula Sunan Gunung Jati mempelajari tentang praktik pengobatan herbal Cina.
Yang kedua, yakni membangun pesantren. Beliau meneruskan usaha dari Syekh Datuk Latif sebagai guru Pangeran Cakrabuana. Yang ketiga, yakni mendirikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini dibangun pada tahun 1480. Pembangunannya mendapatkan bantuan penuh dari Sultan Demak dan para wali songo. Bahkan diceritakan bahwa Sunan Kalijogo juga ikut menyumbangkan sebuah tiang tatal. Yang terakhir, yakni memiliki pengaruh besar di Kerajaan Demak. Beliau juga menyumbangkan sebuah tiang tatal untuk pilar Masjid Agung Demak. Jika kalian pernah masuk ke dalam Masjid Agung Demak, pastilah Anda sudah tahu ada 4 pilar besar yang menyangga masjid tersebut. Yang dengan masing-masing pilar tersebut ada tulisan dari wali-wali yang menghibahkannya. Ya, salah satunya yakni Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang. Next, kesimpulannya yakni pengaruh Wali Songo memberikan perubahan peradaban dari Hindu-Buddha menjadi peradaban Islam. Adapun peranan Wali Songo dari banyak faktornya yaitu faktor perdagangan, pendidikan, politik, kesenian, dan adapun peran pernikahan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, any question? Kalau ada, langsung Anda tampilkan, Anda ketik di kolom chat. Thanks for your attention. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.